Welcome to Universitas Negeri Padang. In the capital city of West Sumatra stands one of the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ujian tengah semester UTS pada mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Budi Santoso Wibowo, MPDI. Baiklah, pada penugasan hari ini yaitu kita mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah Pendidikan Agama, yaitu pada materi akidah dan akhlak. Baiklah, baiknya sebelum kita memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kofifa Indar Prasetyo dengan NIM 2303172. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, pada pembahasan materi akidah dan akhlak ini, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama konsep akidah, yaitu pengertian akidah, dalil-dalil akidah, ruang lingkup akidah, dan akidah yang benar. Untuk yang akhlak, kita akan membahas konsep akhlak yaitu meliputi pengertian akhlak, pembagian akhlak, ruang lingkup akhlak, dan kedudukan akhlak. Baiklah, pada materi pertama yaitu pengertian dari akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat atau membuhul, menyimpulkan, mengkokohkan, ataupun menjanjikan. Arti menurut bahasa ini yaitu diikat, dibuhul, disimpulkan, dikokohkan, ataupun dijanjikan, yang berdasarkan dari Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 1 halaman 78. Akidah menurut istilah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa, serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh keraguan-keraguan. Dalam definisi yang lain, yaitu disebutkan akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan di dalam diri yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Ada pula berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akidah adalah dasar-dasar pokok meyakinkan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya. Harus dipegang teguh oleh orang-orang Islam. Dalam berakidah, kita tidak boleh setengah hati, harus mantap dan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Dalam Al-Quran, kata akidah disebutkan antara dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad janji itu. Baiklah, selanjutnya adalah dalil-dalil akidah. Manusia yang mengikuti petunjuk dari Al-Quran adalah manusia dengan akidah yang benar. Sebaliknya, manusia yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuk dari Al-Quran adalah manusia yang tidak memiliki akidah yang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 36. Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk mengikuti kebenarannya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surah Asyr ayat ke-7. Dalil-dalil tentang tujuan akidah Islam. Tujuan mempelajari akidah Islam dapat diuraikan dalil-dalilnya sebagai berikut. Yang pertama pada Quran Surah Al-Imran ayat 31. Yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah. Aku niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya yaitu mengetahui petunjuk yang benar sebagai pedoman agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah tertunjuk atau tertuang pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dapat pembeda antara yang hak dan yang batil. Ruang lingkup akidah. Akidah adalah pokok. Akidah Islam berasal dari keyakinan terhadap zat mutlak yang Maha Esa yang disebut Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa dalam zat, sifat, perbuatan, dan wujudnya. Kemahaesaan Allah ini disebut tauhid. Tauhid menjadi inti dalam rukun iman. Menurut sistematika Hasan al-Banna, maka ruang lingkup akidah Islam meliputi ilahiyat, nubuat, ruhaniyat, sam'iyat. Hanya dari pembahasan yang di atas, akidah juga dapat mengikuti arkanul iman, yaitu yang pertama, kepercayaan akan adanya Allah dan segala sifat-sifatnya. Yang kedua, kepercayaan kepada malaikat. Dan yang ketiga, kepercayaan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Rasul. Yang keempat, kepercayaan kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, kepercayaan kepada hari akhir dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Yang keenam, kepercayaan kepada takdir, qada dan qadar dari Allah. Akidah yang benar dan lurus serta terjamin kontaminasinya adalah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu akidah yang diperuntukkan untuk semua kalangan dan tidak kurang kekuatan ilmiahnya. Dari pecah-pecahannya yang sering terjebak atau beradu argumen dengan aliran teologi barat yang cenderung asyik bermain di wilayah logika semata. Dalam istilah baku, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah akidah ahli sunnah wa jamaah, yaitu akidahnya orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan jamaah sahabatlah. Pada materi selanjutnya yaitu pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa adalah al-akhlak, artinya tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, atau kelakuan. Pengertian akhlak secara istilah, Imam Ghazali berkata, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang timbul dengan mudah atau spontan sehingga menjadi perbuatan seperangkat atau suluk yang dijadikan landasan pergaulan dalam pribadi. Pembagian akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah. Adalah sifat-sifat terpuji, akhlak terpuji. Contohnya seperti sikap sederhana, lurus, rendah hati, tidak berlebihan, jujur, menepati janji, amanah, istiqomah, sabar, pemalu, pemaaf, dan lain-lainnya. Yaitu akhlak yang mencerminkan sifat-sifat baik. Yang kedua adalah akhlakul masmumah, yaitu merupakan akhlak tercela dengan sikap yang sebaliknya dari sikap terpuji, seperti pembohong, tidak tahu malu, tidak amanah, tidak menepati janji, dan lain-lainnya. Ruang lingkup akhlak. Berakhlak dalam Islam yang pertama adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah akhlak terhadap Rasul. Yang ketiga, akhlak terhadap diri kita sendiri. Yang keempat, akhlak terhadap sesama manusia. Dan yang kelima adalah akhlak kita terhadap lingkungan dan alam sekitar kita. Kedudukan akhlak. Ajaran Islam memiliki 3 pondasi pokok. Yang pertama adalah akidah. Akidah adalah mengenai aturan-aturan yang harus kita laksanakan agar kita dapat berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak adalah perilaku kita yang kita tampilkan secara keseharian kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan orang tua, dengan makhluk lainnya, dengan lingkungan kita. Dan yang ketiga adalah syariah. Syariah adalah dapat suatu sumber atau hal-hal yang diaplikasikannya secara langsung, semisal perintah sholat atau hal-hal yang menyangkut akidah, muamalah, dan ibadah. Tadi kita sudah menyinggung 3 pokok fondasi ajaran Islam, akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, syariah, dan akhlak ini mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, mereka dapat dibedakan satu sama lainnya. Akidah sebagai konsep atau sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman, yang menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Sedangkan syariah yaitu sebagai konsep atau sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi dari agama. Yang terakhir adalah akhlak. Akhlak yaitu sebagai sistem nilai etika, menggambarkan arah, tujuan, serta hendaknya dicapai oleh agama. Oleh karena itu, ketiga kerangka tersebut yaitu terintegrasi dalam diri seorang muslim. Integrasi ketiga komponen tersebut dalam ajaran Islam ibarat sebuah pohon akar
Akarnya adalah akidah, sementara batang dan dahan daunnya adalah syariah, serta sedangkan buahnya adalah akhlak. Kerangka dasar ajaran Islam adalah muslim yang baik adalah seorang yang memiliki akidah yang lurus dan kuat yang mendorong untuk melaksanakan syariah yang hanya ditunjukkan kepada Allah sehingga tergambar akhlak yang mulia dalam dirinya. Atas dasar hubungan ini pula, maka seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik tetapi tidak dilandasi dengan akidah atau iman, maka ia termasuk dalam kategori kafir. Seorang yang mengaku beriman tetapi tidak mau melaksanakan syariah, maka ia tersebut juga orang yang fasik. Serta sedangkan orang yang mengaku beriman dan melaksanakan syariah tetapi tidak dilandasi dengan akidah atau iman yang lurus juga disebut dengan orang munafik. Demikianlah ketiga kerangka atau konsep dasar Islam yang memiliki hubungan sangat erat ini tidak dapat dipisahkan. Al-Quran sudah menyebutkan ketiganya dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dilihat dalam berbagai ayat seperti surat Al-Nur surat ke-24 ayat 55. Artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sesungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman dan sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah An-Nur surat ke-24 ayat 55. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.